teman-teman, saya baca pendapatan Trenggalek lebih banyak datang dari rumah sakit. Itu karena kalian makan bakso yang piringnya kotor. Jadi ajaib misalnya, kalau tadi diterangkan Pak Diki, ada kebahagiaan, usia harapan hidup rakyat Trenggalek itu di atas nasional tuh. Jadi Anda sebetulnya umurnya panjang, tetapi mengapa Anda masuk keluar rumah sakit? Jadi masalahnya di situ ada sesuatu yang nggak benar di dalam data yang ada di pemerintahan Trenggalek itu. Orang yang masuk keluar rumah sakit artinya dia tidak sehat. Artinya kemampuan dia untuk memanfaatkan bonus umurnya itu dihabiskan di ranjang rumah sakit. Mestinya di ranjang pengantin. Jadi sekali lagi banyak data yang berseliweran di kita, termasuk data IKN, dipalsukan oleh mereka yang sekedar melihat data ansih. Tadi diterangkan tadi di dalam caption tadi ada IKN, lalu kita nggak pernah bisa bayangin isi IKN itu seperti apa sebetulnya. Kita tahu bahwa IKN itu adalah tempat yang paling bagus di Indonesia. Ada air mengalir jernih di situ, ada burung di udara, tidak ada tiang listrik melintang, indah sekali. Tapi sebetulnya dia indah di laptop Pak Jokowi, di dalam laptop aja. Di dalam kenyataan itu proyek yang berantakan. Hari ini Pak Jokowi lagi ada di Dubai, nyari investor untuk masuk ke IKN. Padahal sebetulnya Pak Jokowi masa jabatannya udah mau berakhir. Buat apa dia cari investor lagi? Padahal sebetulnya seluruh janji investasi itu yang masuk ke IKN nol. Dari 3-4 tahun lalu Pak Jokowi promosikan terus bahwa IKN akan masuk 1.200 investor. Dan saya bilang pada waktu itu, setahun yang lalu Pak Jokowi berbohong, hoax. Lalu saya dilaporkan ke polisi. Bahkan oleh PDIP, yang bupatinya, Bupati Trenggalek. Tapi belakangan PDIP berselisih dengan Pak Jokowi, lalu saya dipuji-puji oleh PDIP. Jadi bayangkan bagaimana politik itu dikendalikan oleh isu. Sekedar isu. Sekarang saya bersahabat dengan Ibu Mega, bersahabat dengan Pak Hasto, pasti akan bersahabat dengan Bupati Trenggalek kalau dia nggak pindah partai. Nah, saya mau supaya ada pembicaraan yang jujur tentang nasib negeri ini, termasuk nasib Trenggalek. Kalau kita lihat tadi, saya dapat kaos dari teman-teman panitia kabar Trenggalek yang memperlihatkan di situ bahwa Trenggalek ini bukan punya rakyat, dia punya BUMN perhutani. Karena separuh dari wilayah ini dikuasai oleh perhutani itu. Sebetulnya perhutani itu adalah BUMN. Tugas BUMN adalah mensejahterakan rakyat, bukan mencari untung dari rakyat. Nah, poin ini yang mesti kita pastikan dulu. Nah, sekali lagi, kalau kita jadikan Trenggalek ini sebagai contoh bagaimana data itu kelihatan tidak konsisten, ada kebahagiaan, tetapi lebih banyak orang masuk rumah sakit. Kita mau periksa apa yang terjadi di situ sebetulnya. Kalau sumber daya yang ada di IKN, di Trenggalek ini, kita manfaatkan dengan baik, maksimalkan pohon duren, maksimalkan manggis, maksimalkan jalur pantai yang panjang itu, maka tidak mungkin kita pergi pada ekstraktif industri. Ekstraktif industri itu, tambang emas misalnya, itu adalah hal terakhir kalau masyarakat Trenggalek bisa mengoptimalkan sumber daya alami dia kan. Sumber daya yang secara natural tidak merusak lingkungan. Tambang emas pasti merusak lingkungan. Tetapi kadang-kala kita bikin kalkulasi bahwa secara ekonomis tambang emas itu lebih cepat untuk menghasilkan kemakmuran daripada pohon duren. Pohon duren kena ulat dia mati itu. Tapi juga dengan cara yang sama kita mesti hitung apa ongkos ekologis dari tambang emas itu. Apakah pemurniannya itu berbasis pada teknologi atau sekedar dimaksudkan untuk keterangan kecil bahwa sudah ada AMDAL. Jadi sekali lagi semua upaya pertambangan di seluruh dunia mesti dimulai dengan AMDAL. Anda boleh persoalkan investasi di situ, tetapi mulai dengan data AMDAL-nya. Saya balik pada soal yang lebih kita maksimalkan hari ini.
Bagaimana Trenggalek menjadi proponen, menjadi pemuka di dalam upaya untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi nasional. Saya kasih contoh, suatu waktu nanti nasib Trenggalek itu sama dengan nasib Rempang. Karena diperlukan investasi, maka negara bilang, Presiden Jokowi bilang, saya ingin ada kegiatan industri di Rempang. Berapa tanah yang diperlukan? 7.000 hektar, tapi yang digusur 17.000 hektar. Kan gak masuk akal, buat apa? Demikian juga kalau ada tambang di sini, dari awal kita tahu berapa yang dibutuhkan dan berapa hasil yang bermanfaat bagi rakyat, bukan berapa hasil yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, karena itu palsu datanya. Karena semua hal yang diekstraksi dari bumi itu, metodenya adalah harus menyebabkan CSR-nya tinggal di Trenggalek, bukan pindah ke Solo CSR-nya. Jadi sekali lagi, itu soal pilihan saudara-saudara sebagai rakyat yang mampu untuk mengukur apakah investasi di sini bermutu atau tidak. Kalau dia investasi asing, dicek juga di negara awalnya, apakah dimungkinkan perusahaan itu beroperasi sambil merusak lingkungan. Nah, masalah ini harus ada datanya nih, supaya kalau kita bicara, kita mampu untuk mengargumenkan masalahnya tuh. Tentu saya tahu bahwa ada situasi kemarahan karena menganggap bahwa satu waktu nanti bumi ini, gunung-gunung karang itu yang menjadi sumber pemukiman air itu akan menjadi kering. Tetapi mesti ada argumen yang kuat. Karena kita ingin supaya setiap kali kebijakan itu diajukan, entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada argumen tandingan. Nah, teman-teman di Kabar Trenggalek bersama-sama dengan komunitas akal sehat di sini, terutama anak-anak muda itu OKP, lakukan riset yang memungkinkan kalian menuntut hak kalian, entah itu dalam bentuk keikutsertaan saham, entah itu dalam bentuk pembagian keuntungan dividen nanti, entah itu tentang CSR dan sebagainya tuh. Saya ingin supaya hari ini ada kesepakatan kita untuk membaca arah pembangunan Trenggalek, terutama bagi mereka yang ingin bertempur mungkin 2029, ada yang ingin jadi anggota DPR, ada yang ingin jadi bupati. Tetap upaya kompetisi itu didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa dihasilkan dari sumber-sumber alami kita tuh. Saya kira itu pengantarnya, dan saya anggap bahwa ini pertemuan untuk memulai keterangan-keterangan kritis tapi dengan analisis akademis yang kuat. Kalau enggak, kita hanya dituduh untuk nyari sensasi. Saya tidak ingin cari sensasi. Kita mau ada substansi dari pembicaraan ini, bukan sensasinya. Terima kasih.